ATS 20 tahun warga Sememi Benowo, Surabaya yang tewas setelah koma 4 hari di rumah sakit usai menabrak tiang listrik karena panik dikejar-kejar gerombolan gangster bermotor. Ternyata sempat dikeroyok hingga menderita luka parah di kepala. Adapun hal tersebut disampaikan oleh paman korban yakni Asari 44 tahun yang memperoleh kesaksian atas kejadian tersebut dari teman ponakannya berinisial DS. Diketahui saat kejadian DS dibonceng oleh korban hingga akhirnya turut terjatuh dan mengalami patah tulang tangan kiri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, baik Adila. Jadi pemuda berinisial ATS 20 tahun, warga Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya yang tewas setelah koma 4 hari di rumah sakit usai menabrak tiang listrik karena panik dikejar-kejar gerombolan gangster bermotor, ternyata sempat dikeroyok hingga menderita luka parah di bagian kepala. Hal tersebut diungkapkan oleh paman korban yang bernama Asyari 44 tahun yang memperoleh kesaksian atas kejadian tersebut dari teman keponakannya berinisial DD. Saat kejadian, DD dibonceng oleh korban hingga akhirnya turut terjatuh dan mengalami luka patah tulang tangan kiri. Ceritanya terkait kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus dini hari kemarin, korban ATS bersama 3 orang temannya baru saja pulang dari nongkrong di warung kopi kawasan Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Korban ATS ini berboncengan motor pribadi Yamaha Mio J dengan seorang temannya berinisial DD. Sedangkan untuk 2 orang teman lainnya berinisial DN dan RD berboncengan dengan motor lain. Saat melintas di kawasan Jalan Telaga Utama Rut, Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, atau jalanan sekitar Monumen Bola Beton Raksasa Warna-Warni, korban ATS bersama teman-temannya nih, entah entah apa pemicunya, mendadak dikejar-kejar oleh gerombolan remaja bermotor yang diduga kuat adalah kelompok gangster. Diperkirakan gerombolan remaja itu berjumlah sekitar 9 orang yang berboncengan motor yang berboncengan menggunakan 3 motor, 1 motor ditumpangi oleh 3 orang berboncengan. Dan Asyari menduga kelompok gangster itu yang meresahkan gerombolan tersebut merupakan kelompok gangster yang meresahkan warga kota Surabaya pada saat malam hari. Mungkin karena saking paniknya atas situasi tersebut, korban ATS yang saat ini sudah membonceng DD mulai menggeber kencang laju motornya untuk kabur menyelamatkan diri. Begitu juga dengan temannya yang menggunakan motor lain berinisial DD yang membonceng RD. Namun keduanya itu 2 orang teman menggunakan motor lainnya itu lebih dulu berhasil kabur menyelamatkan diri dan terlepas dari intaian dari para gerombolan tersebut. Sehingga tinggal korban ATS dan DD yang menjadi sasaran utama pengejaran gerombolan remaja gangster tersebut. Nah, menurut Asyari, di tengah pengejaran tersebut, para gerombolan gangster itu diduga kuat sempat melakukan aksi pemukulan terhadap korban. Kemelut di tengah pengejaran itu malah membuat motor yang dikemudikan oleh korban ATS ini yang saat itu membonceng DD kehilangan keseimbangan hingga akhirnya menabrak tiang lampu jalan di kawasan jalan Ruko Taman Pusparaya, Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Berdasarkan penelusuran Tribun Jatim melalui aplikasi penunjuk lokasi, bahasanya lokasi awal korban pertama kali berpapasan dengan gerombolan gangster tersebut hingga di titik lokasi terjatuhnya korban atau di lokasi kedua ternyata berjarak sekitar 900 meter atau dengan waktu tempuh kendaraan bermotor sekitar 3 menit. Akibatnya korban ATS diketahui mengalami luka parah pada bagian tubuh atas ya, terutama di kepala. Sedangkan untuk temannya DD mengalami luka patah tulang tangan kiri. Menurut Azhari, paman korban, saat korban ATS dan temannya DD ini terjatuh setelah menabrak tiang tersebut, para gerombolan gangster itu diduga kuat melakukan upaya pengeroyokan terhadap korban hingga korban mengalami luka. Bahkan para pelaku diduga kuat juga sempat melakukan perampasan harta benda, terutama pada ponsel milik DD, karena DD kemarin sempat diketahui dan bercerita kepada pihak polisian ataupun pihak Asyari sendiri, bahwasanya ponselnya hilang, namun tidak dengan barang-barang dari korban ATS atau keponakan dari Asyari. Karena Asyari kemarin mendapat informasi bahwasanya dan memang sudah terbukti bahwasanya ponsel dari keponakannya ponsel, kemudian dompet, dan motor Mio J milik keponakannya masih utuh. Dan setelah kejadian tersebut, ternyata korban ATS pertama kali mendapatkan penanganan medis di instalasi gawat darurat RSUD Bakti Dharma Husada Kota Surabaya setelah diantar oleh saksi warga sekitar atau tepatnya adalah security perumahan di kawasan tersebut. Selama menjalani pemeriksaan medis, ternyata korban ATS ini mengalami luka parah pada bagian kepala, yang luka pada pelipis kiri, mulut, rahang, dan memar pada kepala sisi belakang. Namun karena luka dari kepala korban ini menghendaki adanya intervensi penanganan medis, yakni berupa operasi bedah saraf,
dan RSPDA kala itu belum bisa melakukan penanganan medis tersebut, akhirnya korban pun dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yakni RSUD Dr. Suwandi Kota Surabaya. Ashari, paman korban, menjelaskan bahwasanya korban ini menjalani operasi bedah saraf untuk membersihkan gumpalan darah yang memenuhi organ otaknya. Namun takdir berkata lain, sekitar 4 hari dalam keadaan kritis dan tak sadarkan diri atau koma, akhirnya korban ATS dinyatakan meninggal dunia pada pukul 04.58 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2024. Dan pada hari itu juga jenazah korban pun dikebumikan di tempat pemakaman umum Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Korban ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sosoknya dikenal sebagai sosok yang pendiam, penurut terhadap orang tua, dan tidak pernah neko-neko ataupun menimbulkan masalah terhadap lingkungan sosial tempat tinggalnya. Selama ini menurut Azhari, korban ATS ini bekerja sebagai karyawan pabrik pembuatan etalase barang dagangan minimarket, dan ia memastikan sosok dari korban ATS ini tidak tergabung dalam kelompok gangster manapun. Nah, kejadian tersebut sebenarnya sudah dilaporkan oleh pihak keluarga ke Mapolsek Lakar Santri atas dugaan pelanggaran pasal 170 KUHP dan atau 365 KUHP tentang pengeroyokan, dan dibuktikan dari LPB yakni tanggal nomor 31 bulan 8 2024 kemarin, SPKT Polsek Lakar Santri Polrestabes Surabaya pada tanggal 11 Agustus. Sementara itu, Kapolsek Lakar Santri Polrestabes Surabaya Kompol M. Ahyar mengatakan bahwasanya pihaknya masih melakukan serangkaian upaya penyelidikan atas kasus tersebut, sehingga pihaknya hingga saat ini belum dapat memaparkan banyak informasi terkait hasil penyelidikan sementara dari kasus tersebut. Demikian reportase kami, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama paman korban yakni Ashari. Berikut untuk ketayangan. Pada waktu itu di Minggu dini hari, Minggu kemarin ya, 11 bulan 8 2024 pada pukul 02.07. Nah, niku dari pihak keluarga niku mengetahui kabar Mas Alfian dalam kejadian itu seperti apa, Pak? Dapat kabar dari polisi atau dari tetangga berikut? Waktu itu ada pihak dari kepolisian sama security itu, yang di waktu kejadian ada security di lokasi kejadian, security DPR, perumahan DPR itu, mereka yang mengantar korban Alfian Teguh Saputra ke rumah sakit Bakti Dharma Husada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.